A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak maaf izin bertanya, kira-kira berapa lama masa jabatan untuk menjadi RT? Untuk sebetulnya saya udah 2 periode ya. Periode sekarang itu saya dari 2022 2027. Untuk tahun sekarang 5 tahun. Sebelumnya saya periode kemarin cuma 3 tahun, berarti dari 2022 2019. Saya dari 2019 2022 kepilih lagi di 2027. Jadi baru 2 periode. Cuma untuk tahun ini dibatasin sebetulnya. Tidak boleh lebih dari 2 periode. Karena ada aturan bupatinya. Kalau boleh tahu bagaimana sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini? Untuk kebetulan untuk di lingkungan RW 01 pemilihan RT itu alhamdulillah udah mendekati demokratis, karena nanti sebelumnya dibentuk dulu panitia pemilihan RT. Di situ nanti si panitia tersebut menjaring calon RT minimal mungkin ada 2. Nah, kebetulan kemarin kita calon itu ada 3 calon. Terus masyarakat itu walaupun emang ada si panitia itu door to door, tapi dia menyalurkan hak pilihnya, dia memilih siapa, misalkan kemarin itu nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Kebetulan pas yang terbanyak di situ untuk posisi saya gitu kan, alhamdulillah, walaupun berat sih jadi RT. Mau bertanya juga, bagaimana sistem keamanan di lingkungan RT ini? Untuk sistem keamanan dari periode 2022 sebetulnya baru setahun kemarin kita tercetus untuk pos kamling, karena emang kebetulan ada kejadian. Walaupun alhamdulillah ada pencurian mobil ya, mobil bak. Cuma alhamdulillah ketemu lagi. Nah, semenjak itu kita berembuk musyawarah sama warga, akhirnya kita dibagi-bagi ada siskamling per malam. Mulai dari Senin sampai Minggu, jadi kita gantian lah, termasuk saya juga kena giliran gitu kan. Jangkauannya sampai ke rumahnya itu ya, rumahnya Bu Ayu. Jadi wilayah saya itu dari ini di bawah sampai ke Sate Mangbudi, untuk wilayah ke RT-nya, termasuk di Perum Kopi. Makanya mungkin tadi adik-adik nunggu di sana baru ke sini. Dia emang terbelah sama Jalan Veteran. Jadi ada siskamling. Rata-rata per malam itu 12 orang. Walaupun kalau saya cek yang aktif paling yang sering standby ya di sana di Perum itu 3, Jalan Kopi paling di sini ada 4 sampai 5 orang. Tapi alhamdulillah masih berjalan. Terus kita pakai sistem gerbang. Ada gerbang di jam 12 kita tutup, jam 12 malam buka lagi pagi-pagi. Untuk motor sama ini mudah-mudahan dengan proteksi seperti itu maksimal lah untuk keamanannya. Baik, Bapak izin bertanya, bagaimana struktur organisasi di lingkungan sekitar Bapak? Untuk struktur organisasi di RT 3 RW 1 sebetulnya udah terbentuk, cuma fungsinya itu sebagian berfungsi, sebagian enggak. Untuk ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, terus ada bagian rohani, ada bagian keolahragaan, ada humasnya juga. Cuma strukturnya masih sederhana sih, karena emang orang-orangnya yang mau jadi pengurus susah, karena gak ada gaji katanya kalau pengurus kecuali ketua RT. Gitu aja. Baik, kegiatan sosial apa saja yang diadakan Pak di lingkungan sekitar? Kita pernah waktu 2019 pas COVID juga kita ada santunan ya. Kebetulan prinsipnya saya dari warga untuk warga, karena ada beberapa warga yang punya rezeki lebih. Itu kadang sebulan sekali ada orang-orang dermawan yang emang warga kita juga. Kalau RT-nya hanya
membagikan sesuai dengan warga emang yang membutuhkan gitu. Untuk waktu kemarin COVID kesini karena emang untuk sosial, bantuan sosial paling ke yang sakit gitu ya. Kita bantuin, terus paling kegiatan itunya ke gotong royongan paling juga bersih-bersih, jungsi gitu ya. Itu juga tidak rutin sih, harusnya mah rutin gitu. Baik, Bapak, terima kasih. Sama-sama. Bapak, kalau boleh tahu apa sih suka duka jadi ketua RT? Duka. kebanyakan dukanya ya. Kalau sukanya sih ya sebenarnya kita hanya bareng-bareng karena saya sifatnya ke warga juga, itu membentuk seperti keluarga ya, punya asas untuk kekeluargaan lah ya. Jadi saya keluarga juga nganggapnya keluarga, dan makanya di WA grup namanya keluarga RT 3 gitu. Jadi emang saya ingin mengangkat hubungan antara warga satu dengan warga lain seperti keluarga sendiri gitu kan. Itu suka dukanya karena saling bantu, alhamdulillah di sini gotong royongnya masih kental. Jadi kalau untuk menggerakkan kerja bakti atau saling bantu untuk ke warga yang lain, alhamdulillah warga sini masih peduli gitu. Tidak seperti yang di perum-perum yang gede ya. Dukanya ya giliran kalau bantuan, ada bantuan sosial kayak gitu kan, dari RT memang mengajukan sesuai dengan real di lapangan, mana yang membutuhkan mana yang enggak. Ternyata yang turun dari pemerintah terkadang kata warga yang lain itu udah ekonominya udah bagus kok masih dapat bantuan. Cuma memang ada beberapa warga yang emang sadar juga ya, ketika kalau saya punten kalau bisa mau berbagi, alhamdulillah ada beberapa yang kalau emang dapat bantuan gitu ada yang dibagi, maka dibagikan aja ke yang membutuhkan. Dari warga kita kan masih ada. Jadi saya paling memberikan saran seperti itu. Banyaknya sih duka sih, duka dukanya kayak gitu, banyak komplain, tapi ya itu bagian dari eh, kegiatan jadi RT lah ya. Bagian dari emang posisi RT harus seperti itu, harus sabar, terus sering mengingatkan ke warganya, saling eh, apa saling memberikan kesadaran tuh. Baik, untuk kira-kira penduduk di RT Bapak itu Gen Z, Gen milenial sama Gen X itu kayak berapa gitu? Kalau di Nah, ini jumlah. antara banyaknya kolonial neng. Milenial. Nah, kolonial tuh udah tua. Saya nyebutnya kolonial ya. Sebab saya di penyuluh juga sudah terbagi. Emang di penyuluh tuh ada penyuluh milenial, belum lagi kemarin tercetus lagi penyuluh zilenial gitu ya. Zilenial deh, Gen Z ya yang itu. Ini Gen Z-nya. Kalau di sini gen milenialnya ada, milenialnya. Kalau ini Gen Z ada beberapa aja sedikit sih, terutama yang masih ada pertumbuhan kelihatan nanti kedepannya agak banyak. Justru di Perum ya Neng, banyak anak kecilnya ini ya. Teman-teman ini nih, temennya siapa? Ara, temennya Neng Ara di sana yang banyak ininya. Jadi saya juga meng-hire di sana, sama ada satu Umi ya yang suka meng-hire Gen Z-nya supaya lebih peduli ke lingkungan. Tapi saya juga harus menyesuaikan karena Gen Z sama milenial itu cara gaulnya beda. Kebanyakan gaulnya sama HP. Baik, terima kasih Bapak. Jadi pertanyaannya, kebanyakan pekerjaan di lingkungan ini tuh apa? Untuk warga, statistik untuk pekerjaan warga berarti ya. Iya. Pekerjaan warga ini di sini kebanyakan rata-rata swasta. Jadi karyawan swasta. Karena ada yang swasta itu ada yang bekerja emang di pabrik ya. Yang di pabrik, ada yang di perusahaan-perusahaan sekitar di sini. Terus yang pegawai negerinya
paling bisa dihitung jari sih pegawai negerinya. Kebanyakan di swasta dan BUMN. Terus satu lagi yang masih istilahnya buruh harian lepas masih ada juga, itu 5-10% lah harian lepas, karena kondisi kemarin COVID juga cukup berpengaruh. Ada beberapa yang dikeluarkan di pekerjaan, terus nyari lagi kan sekarang agak susah gitu kan. Sehingga sebagian ada yang wira swasta juga, dagang atau apa gitu ya. Ada beberapa yang seperti itu. Tuh. Kebanyakan di sini ya paling itu karyawan swasta sama BUMN. PNS hanya beberapa, 1, 2, 3, paling di bawah 10 lah, paling maksimal 10 orang. Kita total warga itu, total penduduk itu, kalau ngitung kakak kita hanya 105 kakak. Nah, 105 kakak, kalau hitung jiwa mah, kalau dilihat dari DPT kemarin itu hampir 300 lebih, 300 lebih dikit, 320-an lah. Yang Kira-kira satu kakak itu berapa keluarga isinya orangnya? Berapa orang? rata-rata kalau dirata-ratain anggota keluarganya paling 3-4 paling banyak. 3-4 orang. Jadi kalau 105 rata-rata 300-an lah. Rata-rata 3-4 orang, kebanyakan 3 lah kalau di rata-rata. Walaupun ada beberapa yang anggota keluarganya yang 8. Cuma itu hanya bisa dihitung jari lah. Ada 2-3 kakak yang seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Pak, udah berapa lama Bapak tinggal di lingkungan ini? Nah, untuk di lingkungan ini tadi kan pertama saya untuk di lingkungan, jadi sebetulnya saya pindah sama Bapak almarhum itu ke sini tahun 81. Terus saya SD di Cisereh sini, Cisereh 2. Terus saya SMP di SMP 1, SMA-nya SMA 1. Nah, 96 saya kuliah 24, pulang lagi 2021. Ya 2021 sini. Jadi dari 2005 lah kalau saya stay lagi di sini. 2005 20 tahunan. Saya balik lagi ke sini karena 2001 dapat kerjaan di Garut, 2005 saya resign, saya cari kerjaan di sini. Ya sebenarnya sejak 2005, 20 tahunan. Bapak, ini saya ingin menanyakan identitas kepala keluarga atau Bapak selaku di sini. Dengan nama Bapak siapa? Oh ya, untuk kebalik ya, harusnya tadi ya perkenalan dulu awal. Kalau nama saya Hikmat Fadilah. Kalau sama gelar saya SP, Sarjana Pertanian. Cuma saya jarang pakai ya. Nama saya Hikmat Fadilah. Terus umur sampai saat ini 44 tahun. Istri saya namanya Mariam Nur Hayati. Ininya pekerjaan saya sebagai penyuluh pertanian. Kalau istri sebagai guru TK. Anak baru 1, tadi kelas 6, namanya Gibran Elmanap. Itu aja sih kalau identitas. Terima kasih ya Bapak Ya. sudah mau diwawancarai Amin, oleh ya. kita. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu, tempatnya juga. Terima kasih. Iya, mohon maaf saya juga terlambat. Mungkin tadi ya karena ada dadakan acara. Terus mohon maaf juga. Ini sesuguhnya cuma air sama kue sedikit ya. Gak apa-apa Bapak. Harus dihabisin minumnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bermanfaat. Amin. Bisa jadi ada sedikit ilmu yang bisa diambil. Mohon maaf juga kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan. Itu aja mungkin. Atur nuhun.